pelajaran. Yuk, untuk ketua, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman, anak-anak yang tidak hadir, ada siapa? Hadir ya. Kalau untuk pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke bab 4. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai labels. Labels ya. Di antara kamu yang ada pertanyaan nih, yang belum mengerti, ada? Boleh angkat tangannya? Gak ada ya? Oke. Kita akan masuk ke bab 4. Oke, nih naratif teks ya, atau teks naratif. Jadi teks naratif ini sebelum kita masuk struktur, ini kan dia namanya struktur teks ya. Ini tadi kan kita sudah masuk di struktur teks ya. Jadi sebelum kamu paham ini apa sih sebenarnya teks naratif itu? Nih, kalau kamu ada nggak sih yang tahu di sini apa teks naratif? Ada yang tahu nggak? Boleh dalam bahasa Indonesia, kalau kamu tidak mengerti dalam bahasa Inggris sebelumnya Ibu jelaskan. Ada? Gak ada ya? Oke. Naratif teks itu adalah keep us reading. Jadi dia itu biasanya ada di teks legenda, cerita rakyat, apalagi urban legend mungkin boleh ya. Itu ada di keep of reading. Namanya aja sudah writing. Jadi kalau writing itu adalah menulis. Oke ya. Tadi perhatian berat. Sebelum kita ke struktur, kita akan ke pengertian. Jadi narrative text adalah narrative text is type of writing that tells a story or records of sequence or event in chronology order. Nih, berarti narrative text itu apa sih? Menceritakan kembali nih. Berarti dia adalah writing. Berarti dia menceritakan atau menulis dari kronologi teks. Contohnya cerita rakyat. Cerita rakyat ada di Malin Kundang. Nih, Malin Kundang. Malin Kundang termasuk nggak sih? Termasuk, karena itu adalah naratif teks dan cerita lampau. Nih, oke, sudah ada penjelasan, berarti kita beralih ke struktur teks. Jadi struktur teks itu ada yang pertama orientasi atau orientation. Yang kedua ada complication atau komplikasi, bukan penyakit. Yang ketiga ada resolusi atau solusi. Yang keempat ada reorientasi atau reorientation. Oke, jadi ada 4. Yang pertama orientation, yang kedua ada complication, yang ketiga ada resolution, dan yang keempat adalah reorientation. Mengerti? Nih, sebelum kita belajar apa sih dari struktur itu kan ada 4. Nih, yang 4 itu apa? Nih, yang salah satu itu apa? Ini apa sih? Coba jelaskan dari orientasi itu apa sih sebenarnya? Kan kita wajib tahu tuh orientasi itu ini. Berarti orientasi itu bahasa Indonesia-nya apa? Ada yang tahu nggak? Oke, orientasi itu adalah pendahuluan. Biasanya di pendahuluan ini biasanya ada pada zaman dahulu, di suatu hari, di suatu kisah, atau the story of gitu ya. Berarti menceritakan kisah yang menceritakan awalnya, pendahuluan. Oke. Tadi kan kita selesai nih di orientation. Yang kedua ada complication. Apa sih sebenarnya complication tuh? Tadi kan orientation itu awal atau pendahuluan. Itu tadi ada contohnya the story of bla bla bla, the story of nah. Sedangkan kita kan pernah didengar cerita, cerita rakyat nih. Pada suatu hari, pada suatu jam, atau dikisahkan sebuah, itu ada pendahuluan atau orientation. Yang kedua ada complication. Complication itu ada permasalahan. Jadi berarti dia complication itu dekat dengan yang namanya konflik atau masalah. Contohnya lalu datanglah lalu datanglah buto hijau untuk menangkap timun mas. Nah, itu kan udah konflik, di dalamnya ada konflik. Nih, berarti kalau dia orientation pendahuluan, complication adalah permasalahan atau konflik. Sedangkan resolution itu apa sih? Resolution itu namanya penyelesaian. Tuh, penyelesaian. Oke, di penyelesaian ini ada kita di balik cerita ada awal, ada pertengahan, dan juga ada akhir. Jadi itulah penyelesaiannya, resolution atau penyelesaian. Oke, bisa mengerti? Yang keempat adalah reorientation itu apa sih? Kan udah ada awal, udah ada konflik atau pertengahan, terus ada resolution itu di akhir atau penyelesaian masalah. Sedangkan reorientation apa sih? Masa tadi orientation ada pendahuluan, sedangkan pakai itu apa? Masa pendahuluan lagi? Tidak, itu adalah evaluasi. Nih, evaluasi berarti dia seperti menjelaskan contohnya nih reorientation. Jadi ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Berarti setiap kali kita
membaca cerita, mendengarkan cerita pasti ada pesan amanat ya. Biasanya itu adalah pesan moral dari ini. Berarti ini adalah evaluasi atau pesan yang disampaikan dari teks naratif kepada pembaca, pendengar atau penonton. Nih, udah mengerti ya? Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, kita akan mendiskusikan teks naratif yang judulnya adalah Timun Mas dan juga Butuh Hijau. Oke, dimulai dari sekarang. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang dimaksud dari teks naratif. Teks naratif tadi menceritakan atau menulis kembali. They tell a story of recounts of second of event in chronology order. Berarti dia menceritakan kembali kisah atau story. Oke? Pembelajaran hari ini semoga bisa mengerti. Jadi ada yang tidak mengerti boleh tanyakan, kita sudah mempelajari, kita sudah latihan, dan juga semoga bisa bermanfaat ilmunya untuk teman-teman semua. Pembelajaran sampai di sini, semoga teman-teman bisa mengerti. Selamat siang.